Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Bertemu lagi bersama saya Nurholiah dari UPTD SD Negeri 1 Sukamukti, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rangkaian aksi nyata modul 1.1. Apa yang saya lakukan dalam melaksanakan aksi nyata ini? Yang saya lakukan dan saya tuangkan dalam aksi nyata ini, yang pertama adalah bagaimana perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Keempat, foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Yang kelima, saya juga memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata dan melakukan berbagai perubahan adalah merasa senang dan merasa tertantang dengan perubahan yang saya lakukan di kelas untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya memiliki banyak mimpi agar mampu memberi tuntunan hidup bagi murid. Apa sajakah ide yang muncul saat saya melakukan perubahan? Ide yang muncul adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan memperhatikan segala aspek secara menyeluruh dan menyenangkan. Kedua, saya akan menjadi guru yang mampu menuntut murid, bukan menuntut murid sekehendak saya. Karena mereka mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda. Ketiga, saya berusaha mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yakni dalam konteks pembelajaran sekarang, yakni membekali murid dengan kecakapan abad 21 dengan tetap memperhatikan sosiokultur di daerah. Terakhir, saya akan memberikan teladan yang baik bagi murid dalam mengembangkan budi pekerti dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada murid. Adapun praktik baik yang saya lakukan adalah pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang menuntun. Ketiga, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, memberikan teladan. Dan yang kelima, melaksanakan pembiasaan budaya positif. Berikut alur pelaksanaan praktik baik yang saya lakukan. Pada situasi awal ditemukan bahwa mayoritas murid memiliki motivasi belajar yang rendah. Kemudian pembelajaran pun hanya berpusat pada guru. Model pembelajaran yang dilaksanakan juga kurang bervariasi dan perilaku murid yang kurang baik. Kemudian tantangan yang dihadapi adalah belum terlaksananya pembelajaran yang berpusat pada murid dan guru belum memberikan pengalaman menarik dan bermakna serta menyenangkan dalam proses pembelajaran. Tidak ada semangat di dalam pembelajaran, tidak ada motivasi, dan bahkan
cenderung malas-malasan ketika berada di dalam kelas. Sebagian besar pembelajaran berpusat pada guru, dan siswa hanya dijejali dengan ilmu pengetahuan yang berasal dari buku, sehingga tidak menutup kemungkinan murid menjadi bosan, dan bahkan ketika belajar pun banyak dari mereka yang malah bergurau, bahkan ada yang sampai mereka berkelahi atau asik dengan kegiatannya masing-masing. Berdasarkan situasi awal dan tantangan yang dihadapi oleh guru, maka saya melakukan praktik baik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari kelompok 1. Laporan hasil pengamatan zat campuran homogen dan heterogen. Nomor 1. Jenis campuran: air sirup. Komponen penyusun campuran: air, serbuk buah, dan gula. Sifat campuran: campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Sifat zat campuran ini homogen. 2. Kopi: air mineral, gula, dan serbuk kopi. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Air kopi termasuk zat campuran heterogen. 3. Susu, air mineral, dan susu. Setelah itu diaduk secara merata sehingga susu kental yang awalnya kental menjadi tidak terlihat. Susu kental yang menyatu dengan air dinamakan zat campuran homogen. 4. Air teh. Teh, gula, air mineral. Teh pada gelas tampak tidak tercampur merata dan tidak sempurna. Materi air, gula, dan teh memisah, jadi teh ini termasuk zat campuran heterogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap hasil dari diskusi kelompok? 1. Silakan. Yang bertanya, apakah sudah jelas, cukup? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menuntun murid, melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru
senantiasa memberikan teladan dan contoh yang baik kepada murid-murid, serta melaksanakan berbagai pembiasaan atau budaya positif untuk memperbaiki budi pekerti pada murid, seperti melaksanakan infak setiap pagi, melaksanakan tadarus Al-Quran setiap pagi, melaksanakan kultum setiap hari Jumat, dan melaksanakan praktik penyembelihan hewan kurban setiap bulan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Nurholia, sebagai calon guru penggerak, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas praktik baik yang dilaksanakan sebagai aksi nyata dari implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Semoga bisa konsisten dalam melaksanakan praktik baik ini dan dapat menjadi contoh bagi guru yang lain, terutama untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempraktikkan larutan homogen dan heterogen, saya semakin paham perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Pembelajaran yang dilaksanakan juga sangat menyenangkan dan mudah untuk saya pahami karena saya bisa mempraktikannya langsung dan berdiskusi bersama teman-teman dengan dibimbing ibu guru. Adapun hasil yang didapatkan dari pelaksanaan praktik baik dan aksi nyata yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran sudah mulai berpusat pada murid dengan menggali potensi yang dimiliki murid. Pembelajaran pun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki murid. Murid juga memiliki karakter atau budi pekerti yang baik, serta guru selalu bersikap sebagai penuntun murid. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.